Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, ketemu lagi nih di channel Banyak Cerita. Mungkin sebagian banyak orang agak jijik ketika kita sebut nama siput. Ya, siput. Hewan kecil berlendir yang apabila mereka berjalan meninggalkan lendirnya. Siput merupakan hewan yang berasal dari Afrika Timur, dan termasuk ke dalam hewan gastropoda, yang berarti berjalan dengan perut. Oleh karena siput mudah berkembang biak, maka penyebaran siput pun sangat mudah ke seluruh dunia. Kebanyakan penyebaran siput melalui perdagangan oleh manusia. Siput terbawa oleh pedagang-pedagang zaman dulu hingga menyebar ke berbagai benua. Makanan siput adalah tumbuhan yang dipetiknya dari hasil perkelanaannya, dengan menggunakan gigi-giginya. Ya, siput mempunyai gigi-gigi kecil yang sangat banyak dan tersusun rapi seperti parutan. Dan mungkin banyak lagi yang kamu belum ketahui tentang hewan moluska satu ini. Membuat rumah atau cangkangnya sendiri. Ya, siput membuat cangkangnya sendiri. Prosesnya dimulai dari kelenjar cangkang yang ada pada bagian keras tubuh, tempat semua organ berada pertama. Lapisan molekul organik disekresikan dan akan menjadi periostrakum. Lapisan inilah yang membuat alas siput dapat melakukan biomineralisasi. Biomineralisasi adalah cara makhluk hidup menggunakan mineral termasuk kalsium untuk membuat benda-benda seperti cangkang atau struktur karang. Saat siput terus tumbuh, cangkangnya mulai berputar, menciptakan kubah di dalamnya. Gaya hidup yang unik. Siput bersifat hermafrodit yang artinya memiliki organ reproduksi ganda, yaitu jantan dan betina. Namun yang menariknya lagi dari siput ini adalah cara mereka tidur dalam hibernasinya. Tahukah kamu berapa lama siput berhibernasi? Ya, siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Saat siput akan melakukan tidur panjang, ketika itu siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13-15 jam. Hampir gak punya daya penglihatan dan pendengaran. Siput hampir sepenuhnya buta dan gak punya mekanisme pendengaran sama sekali. Walau begitu, mereka punya kemampuan penciuman yang luar biasa, yang mampu mencium makanan mereka dengan jarak yang jauh. Mungkin kamu pernah lihat siput tiba-tiba ada di dapurmu. Padahal kita tahu keberadaan siput seringnya berada di kolong rumah ataupun halaman rumah kita. Mungkin sayuran di dapurmu atau hal lainnya yang menarik penciuman siput hingga dia ke dapurmu. Dengan ukuran tubuhnya yang sangat kecil, namun memiliki penciuman tajam yang jaraknya seperti itu. Mungkin kalau penciuman ini diaplikasikan pada manusia, mungkin setiap hari kita dapat mencium bau dengan jarak kurang lebih 1 km. Siput mempunyai 4 hidung yang membuatnya peka terhadap panas dan menjadikannya sensitif akan segala jenis rangsangan. Selalu suka tempat lembab. Siput merupakan hewan yang hidupnya akan bergantung pada kelembaban lingkungan tempat dirinya berada. Apabila mereka tidak mendapatkan cairan atau kekurangan cairan sehingga tidak basah, maka kemungkinan hal yang akan terjadi yaitu mereka akan mati. Meskipun memang beberapa siput mampu menggali ke dalam tanah agar bisa menjauh dari udara kering. Namun mungkin ini tidak cukup untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Apabila situasinya sudah menjadi kering atau terlalu panas, maka siput akan mencari tempat untuk melakukan tidur panjang. Hingga iklim benar-benar menjadi cocok untuk mereka. Itulah sedikit kilasan kehidupan siput. Berlendir, lambat dan banyak menjadikannya sebagai simbol kemalasan. Namun begitulah, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu pada tempatnya. Coba kamu bayangkan Tuhan menciptakan siput bergerang dengan cepat. Mungkin larinya secepat macan? Pasti rumahmu akan sangat cepat dipenuhi lendir-lendir siput. Lalu kamu protes, "Ya Tuhan, kenapa Engkau ciptakan siput dengan gerakan secepat itu, sementara dia meninggalkan lendir di mana-mana?" Jadi serba salah. Inilah ciptaan Tuhan, alam dan isinya sudah ditentukan kadarnya masing-masing.
Bersyukur itu akan membuat kita mampu melihat kesempurnaan ciptaannya. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya sekalian. Selalu jaga kesehatan. Akhir kata seperti biasa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.